Assalamualaikum, hari ini Maisa mau bikin sayur bening, pokcoy, tahu baso, dan toge. Ini yang udah jadi. Ini rasanya enak, seger. Nah, cocok untuk keluarga di rumah. Buatnya juga super praktis, tapi protein dan nutrisinya lengkap ya. Silahkan coba resepnya. Goreng ya. 2 tahu kuning sampai warnanya coklat. Seperti ini ya, bawang merah, bawang putih, dan bombay. Kemudian masukkan bakso, 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam, aduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 bonggol pokcoy, wortel, toge secukupnya. Aduk ya. So, rasa udah enak. Ini tinggal kita plating dan kita rasakan ke piring ya. Kita pakai sayur bening, pokcoy, bakso tahu. Bawang goreng. Ini dia sayur bening, pokcoy, bakso, dan tahunya. Silahkan coba. Assalamualaikum, hari ini Maisa mau buat sop bakso tahu. Biar ada tambahannya, ada wortel dan daun bawangnya. Ini sop bakso tahu yang sudah jadi ya. Ini rasanya enak banget, gurih gitu ya. Dan ini menu ini cocok ya untuk semua keluarga di rumah. Bawang putih dan bawang bombay. Terakhir tuh wortel ini kita biarkan air dan wortelnya mendidih dulu ya. Mendidih ya. Jadi wortelnya sudah matang. Kemudian kita tambahkan 15 bakso dan juga tahu. Tahunya ini saya goreng ya. Kita aduk lagi. Kita mau buat sop tahu bakso. Kita kasih 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam. Aduk kembali ya sop bakso tahunya. Jangan lupa ya tes rasa udah enak atau belum. Kalau belum bisa ditambahkan lagi ya. Kasih daun bawang. Daun bawang di akhir aja ya. Ini tahunya nih saya goreng ya, versi tahu yang digoreng. Saya lupa mengasih ini ya, lada ya. Saya kasih setengah sendok teh lada. Aduk lagi. Oke. Ya, udah rasa udah enak banget nih. Bakso tahunya siap kita plating ya. Kita matikan dan kita plating. Tahu bakso. Sop tahu baksonya sedang saya plating. Sederhana seperti ini cocok. Biar lebih mantap, kita kasih taburan bawang goreng. Ya, sop bakso tahunya sudah jadi. Silahkan coba ya. Assalamualaikum, hari ini Maisa mau bikin sayur lodeh sederhana. Jadi bahannya yang ada di rumah aja ya. Dicoba resep sayur lodeh sederhananya. Ini enak sekali. Bawang merah serta 1 lengkuas yang dikeprek. Buat bawang putih, bawang merah ini matang ya. Mau matang, masukkan tempe, setengah papan tempe ya. Kita goreng dulu tempenya agak matang ya. Masukkan 4 daun salam. Air sekitar 1 liter. 1 liter ya air ya. 1 saset racik lodeh. Kita aduk dulu penyetubuknya. Nah, airnya udah mendidih seperti ini. Kita masukkan kentang, 1 kentang ya. Dan 1 labu siam. Terong ungu ya.
Ini juga kita aduk-aduk, kita biarkan kentang, terong ungu dan labunya ini matang dulu ya. Itu ya telur ya, telur puyuh sama telur biasa, masih telur puyuhnya 8, telur biasanya 3. Terus saya bagi optional aja, penambah gitu. Terus saya tambahkan yang instan yang 65 ml aja ya. 1. Tapi kalau kalian mau pakai santan segar juga boleh, silakan. Ini dengan sayur yang lainnya biar tercampur rata ya. Terus jangan lupa kita tetap kasih seasoning ya, kan setengah sendok makan penyedap, 1/4 sendok teh sasa, 1 sendok teh garam, kemudian kita aduk lagi. Tambahkan 1 gula merah, atau gula merah mau diganti dengan gula putih bisa. Untuk gula putihnya sekitar 1 sendok makan ya. Oke, ini sayur lodehnya sederhananya sudah jadi ya. Sayur lodehnya sudah jadi, silahkan coba, ini enak sekali. Assalamualaikum, hari ini Maisa mau bikin sayur bening, bayam dan juga jagung manis. Ini dia sayur bening, jagung manis dan bayam yang sudah jadi ya. Silahkan ya dicoba resep sayur bening, bayam dan jagungnya. Ini ya bumbunya, bawang merah, bawang putihnya sampai dengan wangi. Ini kita tuangkan air sekitar 700 ml ya. Tekan bumbu kunci ya, satu. Terus ya jagung manis ini sekitar 1 jagung manis, tapi saya potong-potong jadi kecil ya. Seningnya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap. Kemudian ini kita aduk. Nah ini jagungnya tuh udah matang ya, dan rasa kuahnya juga udah enak. Kita masukkan bayam secukupnya. Kemudian kita mau buat sayur bening bayam jagung manis ya. Cocok nih disajikan untuk si kecil ya yang suka makan jagung. Kita kombinasikan bikin sayur bayam dengan jagung. Ini kita biarkan bayamnya matang ya. Kalau udah jagungnya udah matang dan rasa kuahnya itu udah enak, udah sedep gitu. Oke, ini sayur bening, jagung dan bayamnya sudah jadi ya. Nah, ini dia sayur bening, jagung mudanya sudah jadi. Silahkan coba ya. Assalamualaikum, hari ini Maisa mencoba bikin sop oyong basoh. Nah ini yang sudah jadi seperti ini. Ini rasanya seger banget dan juga sedap ya. Ini cocok disajikan untuk semua keluarga di rumah. Sekecil pun masih bisa makan ya. Buatnya simple tapi nutrisinya banyak. Kita tumis ya, bawang merah, bawang putih dan cabai. Sekitar 400 ml air. Nah setelah mendidih seperti ini, saya masukkan setengah wortel ya, 6 basoh kita masukkan. Kita biarkan wortel dan basohnya ini matang ya, terutama wortelnya matang. Nah ini wortelnya sudah mulai empuk ya. Masukkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh gula pasir. Kita aduk ya penyedap dan gula pasirnya hingga tercampur rata. Nah ini 1 oyong ya yang sudah dikupas. Jadi kupasnya tuh nggak total ya, jadi seperti ini oyongnya. Ini kita buat oyongnya ini matang juga ya. Jadi kalau oyong itu kita taruh di akhir aja ya, karena oyong itu cepat matang. Oke, oyongnya kita didihkan dulu ya, sekitar 2 sampai dengan 3 menit aja sampai oyongnya matang. Kita didihkan dulu. Daun kaca itu sekitar 1 bungkus ya. Daun kaca ini kita udah rebus dulu sebelumnya. Nih daun kaca saya masukkan tomat 1. Jadi penambahan tomat di air aja ya, biar lebih fresh gitu ya. Terus kita kasih daun bawang 2. Ini kita lagi buat yang namanya sop oyong ya. Nah ini dia sop oyong, sop oyong baksonya udah jadi ya, segini udah cukup. Enak banget, ini wangi
Dan musnya seger ya. Makan habis lebaran, makan yang kayak ginian tuh lebih enak. Makan ini sama sambal sama pempek. Waduh, mantep banget. Ini dia sop oyongnya sudah jadi ya. Tinggal kita plating. Sop oyongnya udah matang ya. Jadi oyong dikasih soun sama bakso, mantap banget ya. Oyongnya kita kasih taburan bawang goreng ya. Tarang, ini dia sop oyongnya sudah jadi. Assalamualaikum, hari ini Mak Isa mau bikin sop oyong tahu telur puyuh dan bakso. Ya, ini udah jadi ya. Ini rasanya enak banget dan seger sekali. Ini cocok ya untuk semua keluarga di rumah, si kecil pun bisa makan. Silakan ya dicoba resep sop oyong. Nah, kita masukkan ini ya bumbu ya. Ini bumbunya saya tumbuk ya. Kemudian masukkan setengah bawang bombay. Bawang bombay kita ini juga ya, biar harum. 700 ml sampai dengan 1 liter ya. Masukkan wortel, kita masukkan 1 wortel ya. Kita biarkan wortel ini sampai dengan empuk. Masukkan 4 bakso. Masukkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh sasa. Ini bisa skip ya kalau kalian tidak mau menggunakan sasa. Kita aduk rata hingga tercampur. Pastikan kuahnya ini udah enak. Nah, setelah wortelnya matang, masukkan tahu dan juga 12 telur puyuh ya. Tahu dan telur puyuh dimasukkan. Kita aduk hingga tercampur rata tahu dan telur puyuhnya. 1 oyong yang ukurannya agak besar nih, oyongnya oyong muda ya. Kita mau buat sop oyong tahu bakso telur puyuh ya. Jadi benar-benar di dalam menu ini tuh ada banyak protein dan juga sayurannya. Sebelumnya kita kasih daun bawang 2 dan kita kasih yang namanya soun Cina. Soun Cina ini sedikit ya, saya ngasihnya tuh cuman setengah aja dari soun Cina. Saya ngasih cuma setengah karena biasanya ini soun ini bisa menyerap air ya. Jadi kalau mau pakai soun nggak apa-apa sih, tapi banyak ya kalau kalian mau airnya banyak ya. Ini dia sop oyong tahu dan telur puyuh ya, serta bakso sudah jadi. Jadi oyong tuh kalau dikombinasiin sama apapun tetap enak ya. Sop oyong tahu telur puyuh sudah jadi ya. Ini rasanya enak sekali dan silakan dicoba.